Rasulullah. Apa yang kalian sembah berbeda dengan apa yang aku sembah. Ai wala antum aabiduna fil mustaqbal ibadati. Kalian tidak akan selamanya menyembah apa yang aku sembah, kata Rasulullah. Ai misla ibadati. Ai wala antum fa'iluna fil mustaqbal. Dan kayaknya kalian tidak akan menyembah, tidak akan masuk ke dalam agama saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang dedengkotnya kafir musyrik tadi itu. Ma'atlubu minkum, dan aku juga tidak akan meminta kalian min ibadati ilahi, agar kalian mau menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Allahu al-wahid. Jadi Rasulullah tegas ketika ditawarkan dan diminta agar Rasul ini mengikuti apa yang mereka sembah, maka kata Rasul, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Tidak akan terjadi dan tidak akan aku sembah apa yang kalian sembah. Dan begitu juga apa yang kalian sembah tidak sama dengan yang aku sembah. Itu kata Rasulullah SAW. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak akan pernah wala ana 'abidun, dan aku tidak pernah menyembah ma 'abadtum. Jadi Rasulullah SAW ini beliau sebelum diutus menjadi Rasul oleh Allah, itu pun tidak pernah menyembah yang namanya sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik, yaitu apa? Berhala-berhala. Karena dulu di sekeliling Ka'bah itu banyak berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Dan Nabi Muhammad walaupun sebelum diangkat menjadi utusan Allah, ya, beliau tidak pernah menyembah yang namanya berhala sebagaimana disembah oleh orang-orang kafir jahiliyah. Dan Rasulullah tidak pernah berbuat zina. Rasul tidak pernah menipu. Maka sampai Rasulullah dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu sejak dulu sebelum diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang sebelum diangkat menjadi Rasul itu sifat-sifat baiknya, sifat-sifat terpujinya ini sudah disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, tidak pernah bohong, akhlaknya baik, tidak pernah mengumpat, tidak pernah ngata-ngatain orang, tidak pernah mencuri, tidak pernah membuli, tidak pernah berbuat jahat kepada orang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang menjadikan beliau banyak diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, orang-orang jahiliyah. Karena apa yang dikatakan sama seperti apa yang dilakukan. Bukan hanya sekedar pemerintah, tapi beliau memberikan contoh. Jadi orang ini banyak yang melihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Islam itu kalau ingin bagus di mata orang-orang kafir, di mata orang-orang non Muslim, maka kita tunjukkan kita ini orang Islam ini orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak buang sampah sembarangan, orang-orang yang tidak suka mencela, orang-orang yang tidak suka membuli, orang-orang yang tidak suka mengambil hak orang lain. Ini yang harus kita contohkan. Supaya apa? Citra Islam ini baik di mata orang-orang kafir, di mata orang non muslim ini. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ingin memberikan nasihat kepada orang itu, yang paling manjur itu adalah dengan menunjukkan sikap kita, dengan menunjukkan akhlak kita. Daripada kita banyak ngomong tapi kita sendiri sering melanggar, nah, itu lebih baik kita memberikan contoh dengan perbuatan nyata. Ya, kita ngajak orang sholat ke masjid, ya kita sering ke masjid juga. Ngajak orang ke pengajian, kita sering ke pengajian juga. Jangan begitu. Ngajak mendidik anak lah, yang tidak nggak usah jauh-jauh lah. Anak itu akan meniru apa yang kita lakukan. Kalau sudah waktu sholat kita sholat, anak kita sudah sholat, kita sholat ke masjid, maka dia akan ikut. Itu silakan nanti dipraktekkan. Kita suruh ngaji anak kita ngaji di depan mereka, di depan dia, maka dia akan ikut ngaji apa yang kita contohkan. Dan itu saya buktikan, Pak. Anak saya yang baru 2 tahun, itu ketika melihat masjid, ketika ada azan, itu langsung ngajak ke masjid, gak mau ditinggalkan dia. Sampai-sampai kakak-kakaknya pada ngaji, ikutan ngaji dia, baru 2 tahun padahal. Ini nyata, Pak, bukti, Pak. Jadi anak saya yang di rumah itu ada 4, ya. Ada yang kelas 3, ada yang kelas 1, ada yang TK, ada yang 2 tahun.
Jadi yang tiga ini ngaji habis maghrib sama saya tongkrongin ngaji. Nah yang kecil ini dia melihat tiap hari kakaknya pada ngaji dia, maka dia pun ikut bawa Iqra ngaji di hadapan saya, walaupun yang nggak bisa baca kan.